Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, apa kabar Ustadz Dery Sulaiman? Alhamdulillah. Kalem mah? Enggak? Aman? Ustaz, Ya, ngopi apa, ngobrol apa kita nih Ustaz? Ngobrol perkara iman. Ngopi judulnya ngobrol perkara iman. Apa yang mau diobrolkan Ustaz? ngopi susu. Ngobrol perkara iman, sungguh-sungguh. Suara Ustaz nggak kedengaran? Hah? Nggak kedengaran, terputus tadi, terputus. Suaranya Ustaz. Ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Ngopi susu kita sekarang ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita punya acara tuh biasanya ngopi luwak susu, Ustaz. Apalagi tuh? Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Masya Allah. Ada yang komplain. Kata dia, janganlah ngopi-ngopi terus. Kita ini nggak suka kopi, kita ngeteh. Ngeteh tuh ngebahas tentang hidayah. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz, bagi nasihat dulu Ustaz nih, biar naik iman nih Pak. Ustaz nih iman lagi kacau balau nih gara-gara banyak berita yang tak benar masuk ke kepala nih. Kalau iman kita masih dipengaruhi oleh makhluk, berarti iman kita belum ikhlas. Allahu Akbar. Berarti iman kita masih tergantung kepada benda. Perut itu benda atau non benda? Perut. Benda lah, benda itu. Usah kasih contoh perut lah, nanti tersinggung yang punya perut. Yang lain dari perut lah Ustaz, apa tuh? Tapi yang paling asik judulnya memang perut. Gimana perut itu? Perut itu benda. Maka dia hanya bisa dikenyangkan dengan benda. Betul. Maka perut hanya bisa kenyang dengan tom yum, dengan martabak, dengan sup, materi. Sedangkan iman itu non materi. Dia tidak tergantung dengan apapun. Jadi kalau ada orang masih menggantungkan imannya dengan benda, berarti tidak match. Oleh sebab itu maka kita selalu memintakan imanan khalisah. Iman yang tulus, ikhlas, murni, tidak bercampur dengan apapun. Mudah-mudahan yang bicara ini juga imannya tidak hanya sebatas di ujung lidah, di tepi bibir, hanya mampu membicarakannya, tapi tidak melakoninya. Saya lebih malam ini kita sedang bercerita-cerita tentang iman. Mudah-mudahan saya yang iman lemah ini bisa bertatap muka dengan Ustadz Dery Sulaiman, bertambahlah keimanan saya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, amin ya Allah, ya Allah. Ustaz, hari ini ada fenomena yang ajib. Kalau kita bicara iman, kita bicara iman yakin nih, itu seakan-akan kalam itu jadi salah sekarang Ustaz. Contohnya, pembicaraan yang biasa dulu nih, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa, kan sering kita ucapkan kan, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Jadi ketika sekarang kalimat itu diucapkan, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada corona, ini dibully di sosial media Ustaz. Kalau itu kalimat kan benar ya Pak. Bukan berarti kita itu meninggalkan asbab, bukan berarti kita itu tetap melanggar semua arahan daripada pemerintah dan ulama, tapi pembicaraan iman itu seperti sebuah perkataan yang salah hari ini. Anda berapa kali coba buat bikin status kan, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada COVID-19. Itu tuh ada yang komplain, bahkan ada ustadz yang komplain Ustaz.
Jadi saya bingung, adik apa salahnya kalimat ini? Kan nggak ada salahnya. Kan kita pertama bicara-bicara dulu supaya iman kita meningkat, kan supaya masuk rasa yakin kepada Allah itu. Jadi seakan-akan hari ini orang yang berkata seperti itu orang yang punya keyakinan yang sesat gitu, yang keliru gitu. Yang pertama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu adalah sesuatu yang tak mungkin kita penuhi. Ghayatun la tudrak, puncak yang tak mungkin dicapai. Tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yakin bahwa ucapan kita benar menurut Al-Quran, menurut hadis. Yakin bahwa ucapan, statement, tulisan, status kita tidak bertentangan dengan fatwa ulama. Sir ala barakatillah. Berjalanlah atas berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak penting kita dengarkan cakap orang. Karena Nabi Muhammad SAW sudah 14 abad pun masih dibully sampai hari ini. Masih banyak yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Siapa kita? Cahaya kita hanya klip-klip di tengah malam dibandingkan dengan bulan purnama atau al-badru alaina. Ini yang pertama. Yang kedua, ada umat yang sedang sakit gigi. Orang sakit gigi ini, apapun yang kita lakukan, dia tidak akan pernah senang. Menyanyi pun dia sakit hati. Senyum pun kita disangkanya ngejek. Ketawa kita nggak ketawa dia. Oleh sebab itu, maka apapun yang kita lakukan, dia tidak akan pernah senang. Karena dia orang sakit. Sakit gigi. Nah, oleh sebab itu, kalau mau nyanyi juga, nyanyikan untuk mereka. Sakit gigi, mati. Allahu Akbar. Jadi tutup telinga aja ya. Yang ketiga, bahwa ucapan kita itu adalah puncak dari tauhid. Marilah kita hanya takut kepada Allah. Corona ini adalah ciptaan Allah. Bahwa ini tidak akan memudaratkan kalau tidak seizin Allah. Maka ucapan kita itu, statement kita itu, status kita itu adalah tauhid. La ilaha illallah. La yadurru asmihi syai'un. Tidak ada satupun yang memudaratkan kecuali atas izin Allah. Ucapan kita benar. Lalu kalau dia balikkan, kalau memang kau takut hanya kepada Allah, kenapa kau takut bersalaman? Kenapa kau tak pakai masker? Kenapa kau takut ada orang bersin? Karena aku ahlus sunnah wal jamaah. Karena aku al-akhdhu bil asbab. Karena aku masih orang ahlus sunnah, bukan jabariyah, bukan qadariyah, bukan murji'ah, bukan khawarij. Sunnah mengajarkan kami untuk ada al-kasbu wal ikhtiar. Ada ikhtiar. Datanglah Nabi Yusuf alaihissalam memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya. Berikan baju, idhab biqamisi hadza. Bawakan bajuku ini kepada ayahku Yakub, ya'ti basira. Nanti Yakub akan datang kemari, matanya melek karena hanya mencium baju Yusuf alaihissalam. Apa yang diinginkan Allah dari kisah itu? Bahwa Allah ingin ada kita usaha. Tak cukupkah Yusuf berdoa dari Makkah, ya Allah, buat Yakub itu matanya terbuka. Yusuf Nabi, Yakub Nabi. Untuk apa baju itu dia kirimkan? Dia mau mengajarkan ada ikhtiar. Yang sedang kita lakukan ini, cuci tangan, ikhtiar. Lockdown, ikhtiar. Menjaga untuk tidak ikhtiar. Dan kita adalah umat yang melaksanakan sunnah ikhtiar. Wallahu a'lam. La natrukal asbab, walakin natruk al-yaqin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Sahih, Ustaz? Itu udah ada lagunya belum? Belum lagi. Belum. Kita mainkan lah. Mainkan.
Rencana kan sebelum Ramadan kita mau bikin album, mau diletupkan sebelum Ya. Ramadan. Tapi ternyata corona datang melanda. Luar biasa. Ustaz. Ya. Itu gimana nih kiat-kiatnya Ustaz? Sekarang nih yang masalah kan krisis iman Ustaz. Menurut saya mikir-mikir, merenung-merenung nih apa maksud Allah ini. Ternyata saya yakin ini adalah ujian iman. Allah akan menyaring siapa yang beriman, siapa yang tidak dengan adanya COVID-19 ini. Dan iman ini kan jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya. Hari ini orang bicara benar itu nggak berani Ustaz. Orang bicara yang hak itu hari ini seperti sudah apa namanya? Sudah aneh dan langka gitu ada orang bicara kebesaran Allah. Dan selalu kalau kita bicara kebesaran Allah itu orang tidak bisa membedakan mana yang hakikat pembicaraan itu dengan syariat amal-amal kita gitu. Nah, jadi saya beberapa kali tausiah kan Allah yang bagi rezeki, selain Allah tidak bisa membagi rezeki. Itu ada aja yang bantah langsung gitu. Kalau gitu ngapain kamu kerja? Nah, jadi kalimat-kalimat dakwah ini sering terpotong-potong ke masyarakat, Ustaz. Seakan-akan kalau orang dia bicara yakin, iman yakin, kemudian dia seakan meninggalkan sunnah. Nah, ini kan keliru, Ustaz. Nah, jadi terpotong-potongnya kalam dakwah ini membuat ada sebagian daripada teman-teman dai yang dibully habis-habisan gitu kan. Masalah apalagi dengan ujian COVID-19 dengan corona sekarang ini, Allahu Akbar. Kan sebagian ada yang tetap masih ke masjid, Ustaz. Dia tetap ke masjid di kampung-kampung yang mungkin benar ya kalau kita dengar alasan mereka tuh di daerah green zone gitu. Mereka tidak ada yang terpapar di sana. Tapi ada yang punya kepahaman, kita jangan tinggalkan masjid. Tapi ada yang betul-betul dia ikut arahan MUI secara total gitu loh. Arahan Ustadz juga kan semuanya. Subhanallah. Mereka betul-betul meskipun masjid dekat rumahnya dia nggak sholat ke masjid gitu. Jadi Ana memperhatikan sebagian orang betul-betul takut betul dengan corona ini Ustaz. Takut yang berlebihan sehingga ketakutan inilah, virus ketakutan inilah yang membuat orang sakit hari ini. Bukan virus corona yang berbahaya menurut saya, tapi virus ketakutan ini Ustaz. Teman saya itu sehat walafiat, gara-gara dia ketakutan dengar berita, naik asam lambungnya. Akhirnya sekarang dia batuk-batuk, dia ketakutan, dia pikir dia COVID juga kan. Jadi sebagian tetap ke masjid, sebagian punya kepahaman tidak ke masjid Ustaz. Jadi bagaimana menurut Ustaz orang-orang yang tetap ke masjid ini Ustaz? Apa ada mereka salah apa tidak Ustaz? Ustaz? Pertama ada orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini kita kasih tahu. Ya. Yang kedua ada orang yang tidak mau tahu. Yang tidak mau tahu ini kita tidak bisa paksa dia. Karena kita tidak punya kekuasaan. Yang ketiga ada orang yang punya pengetahuan. Pengetahuannya keliru. Orang seperti ini mesti diluruskan. Cara meluruskannya 3. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Pilihlah kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah. Contoh perbuatan. Kalau dia ngeyel mau berdebat juga, wajadilhum, debatlah dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tapi tetap tidak ada judge. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tetap lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Hari ini saya tanya ke adik kelas saya di Maroko, apakah kalian lockdown di Maroko? Beliau mengatakan kami tidak ada sholat berjamaah dan kami tidak ada sholat Jumat. Padahal ulama-ulama besar, ahli hadis, ahli fikih di Maroko. Dan jumlah kematian di Maroko tidak sebanyak di Indonesia. Tingkat mudarat di tempat kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Mesir, tingkat mudarat kematian dan penyebaran di Mesir jauh di bawah kita. Tapi Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa-fatwa mufti Mesir
Tidak ada sholat berjamaah dan masjid tutup. Dan ulama, coba lihat itu ceramah-ceramah ulama besar. Oleh sebab itu maka saya yang dhaif, lemah ilmu, lemah iman, lemah pengetahuan, lemah hikmah, lemah firasat. Lebih selamat saya bertaklid, maka saya bertaklid kepada ulama-ulama. Jadi kalau ada hari ini orang di Indonesia berijtihad, boleh jadi dia cukup ilmu untuk berijtihad. Dan memang semua kecap mengatakan kecap dia lebih manis dan lebih kental. Tapi saya tak akan pernah bosan menyampaikan, inilah fatwa para ulama. Abdul Somad bukan mufti, tidak berfatwa. Abdul Somad hanya menyampaikan fatwa-fatwa para ulama. Fatwa ulama Mesir, fatwa ulama Maroko, fatwa ulama Sudan, guru-guru kami, dan fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia. Qulil haqqa min rabbik, sampaikan kebenaran dari Tuhanmu. Waman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan percaya. Waman syaa falyakfur, siapa yang tak mau silakan kafir. Afa anta tukrihun nasa, apakah kau paksa orang lain? Kita tak ada daya, tak ada upaya. Inna ma anta munzir, kau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak punya kuasa. Sampai hari ini masih ada Ustadz dari Sulaiman yang memberikan peringatan, menyampaikan, mensosialisasikan fatwa lewat kalimatnya yang menyentuh, masuk ke dalam yang tak tersentuh oleh Ustaz Abdul Somad, lewat lagu-lagu religinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh. Setelah nabi-nabi adalah para juru dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Adakah yang lebih hebat, lebih baik daripada orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah? Dan sebagaimana dulu para nabi-nabi menghadapi ujian yang luar biasa, ujian kita pun juga luar biasa. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau orang-orang sebelum kamu menghadapi ujian yang luar biasa, maka ujian kamu ini belum ada apa-apanya. Belum pernah lagi saya didatangi oleh jamaah dan berkata, ya Musa lan nu'mina halaka hatta narallaha jahrah. Hai Abdul Somad, aku tidak percaya kepada ceramahmu sebelum kau tunjukkan Tuhan itu nyata. Mana dia? Belum ada lagi. Paling-paling membuli melalui medsos saja. Oleh sebab itu, mudah-mudahan apa yang saya dengar dari Ustadz, dari menambah keyakinan saya, memperkuat semangat, dan jamaah juga insya Allah semakin kuat semangatnya, kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat imunnya, turun asam lambung dan asam turun iman, kuat imun ya. Ah, ini bahasa lagi nih, kuat iman, kuat imun. Jadi hemat pikir saya sekarang Ustaz ya, teman-teman yang mendengarkan kajian kita live ini sekarang ini, negara kita kan tidak lockdown, ya, beda dengan Malaysia lockdown. Sementara orang semua sekarang lagi ketakutan. Satu Indonesia ini ketakutan, Ustaz. Sampai orang nolak-nolak jenazah kan, orang meninggal pun ditolak, nggak mau dimakamkan, dikuburkan di tempat itu ditolak. Itu gara paranoid gara-gara apa? Jadi saya punya pikir bagaimana kalau kita yang melockdown media-media ini semua, Ustaz. Media-media yang tidak benar, yang suka menyebarkan hoax itu yang harus kita tutup. Nah, jadi saya selalu himbau kepada teman-teman di Facebook, di Instagram, ataupun di YouTube. Saya bilang kalau bisa jangan dengar berita dari media-media yang nggak jelas. Karena ada banyak sekali hoax, Ustaz. Contohnya, Ustaz ya, saya kan baru pulang khuruj 40 hari dari Malaysia. Saya baru pulang. Saya ada cerita sedikit, ya kan. Kemudian tanggal 27, 28, 29 itu ada istimewa di Masjid Jami Petaling yang dihadiri kurang lebih yang terdaftar ya di buku tamu itu 16.000 jamaah dari seluruh dunia datang. Subhanallah, aman, smooth, sakinah, tenang itu majelis, nggak ada masalah apa-apa. Dan saya lanjutkan bergerak dari masjid ke masjid selama beberapa hari kemudian. Sampai tanggal 11 Maret, tiba-tiba kita dihimbau sama kerajaan Malaysia semua jamaah untuk datang ke Masjid Petaling untuk memeriksakan kesehatan. Kita bingung kenapa kita dipanggil dari markas, karena ada orang Brunei yang terpapar virus corona, yang ceritanya dia itu kata-katanya positif, wallahu a'lam bishawab. Dan orang ini ditanya sama dokter, orang Brunei ini, Bapak selama 2 pekan terakhir kemana saja jalan? Dia cakaplah
Saya datang, saya pergi ke Kota Kinabalu, ke Sabah, Sarawak semuanya, dan ke Sipetaling. Sipetaling di mana? Di Masjid Jami di Masjid Jami Sri Petaling, markas tablik, ada tablik akbar. Asbab orang Brunei yang 1 orang itu, Ustaz, maka 16.000 orang diperintah oleh kerajaan Malaysia untuk jaga kesehatan, untuk meriksakan kesehatan, saring kesehatan, tes kesehatan. Dan ada kurang lebih 500 orang lah yang dikarantina waktu itu, kurang lebih lah. Tapi beritanya yang heboh di Indonesia, 519 orang jamaah tablik positif corona. Ana bersumpah wallahi itu 519 orang bukan positif corona. Dia itu orang yang sedang dikarantin, mungkin ada yang demam, mungkin ada yang panasnya tinggi, ada yang 2 hari pulang, ada yang 3 hari pulang, ada 4 hari pulang, nggak ada yang positif. Ya, wallahi nggak ada yang positif. Mungkin ada 1, 2 orang, 3 orang, udah tua-tua dan sebagainya. Itu memang ya banyak penyakit bawaan dia yang lain juga. Di saat itulah saya yakin bahwasanya berita ini, keadaan ini memburuk gara-gara media yang tidak tabayun kepada kedokteran. Ketika ditanya sama dokter, semua dokter cuci tangan, dibilang kami tak ada bagi information ke government, kami tak ada bagi information ke media. Itu di Malaysia kan. Lalu saya pulang lah tanggal 17 Ustaz. Tanggal 17 saya pulang dari Malaysia, saya pergi balik ke Indonesia kan. Saya datang ke Masjid Jami Kebun Jeruk. Di Masjid Jami Kebun Jeruk, di markas tabligh, sudah dihimbau sama Pak Cecep Firdaus ketika ada himbauan MUI untuk tidak lagi berkumpul-kumpul, jamaah yang bergerak pulang ke rumah, semua ditarik dari luar negeri, ditarik dari mana-mana, bahkan jamaah dari Amerika pun ditarik pulang, teman saya. Semua kita dipulangkan, Ustaz. Bagus, tidak ada orang di markas Kebun Jeruk, tidak ada. Kecuali ada 100 orang kurang lebih dari Aceh dan dari Medan. Ya, saya ada di sana, Ustaz. Kemudian datanglah petugas kesehatan, dokter-dokter, memeriksakan kesehatan teman-teman. Alhamdulillah semuanya negatif, tak ada yang positif. Ada 3 orang yang demam, ada 1 polisi dari Medan, dari Aceh. Yang 3 orang dibawa ke Wisma Atlet. Langsung beritanya 3 orang positif corona, Ustaz. Ini berita hoax semua. Sampai terakhir 73 orang positif corona, dan itu pun dibantah sama dokter, 73 orang sehat walafiat. Jadi berita-berita ini yang saya lihat ya, mohon maaf saya tidak menyebut nama medianya, tapi banyak sekali interest, kepentingan-kepentingan yang atau apa maksud dibalik itu semua. Yang akhirnya efeknya apa? Orang memandang sinis kepada jamaah seakan-akan kita ini orang-orang yang tidak punya adab, tidak punya akal melawan fatwa ulama. Padahal Ustadz, sejak dihimbauan pemerintah itu tidak ada lagi orang malam markas di Kebun Jeruk. Biasanya tiap malam Jumat itu 5.000 orang sampai 8.000 orang. Sekarang hanya petugas khidmat saja. Nah, jadi himbauan itu sudah ditaati, bahkan Maulana Sa'ad pun telah menghancurkan untuk mentaati pemerintah masing-masing di seluruh dunia. Taati pemerintah kalian, ikuti fatwa ulama kalian. Jadi betul-betul arahan itu sesuai, Ustaz. Betul-betul apa yang diarahkan sama orang tua itu ajib. Subhanallah. Jadi saya ingin meluruskan itu aja, bahwasanya banyak berita-berita yang mengatakan katanya positif ternyata negatif. Itu ada suratnya semua. Saya posting di Instagram saya 2 hari yang lalu, surat dari dokter bahwasanya mereka semua negatif. Jadi ahsan sekarang Ustadz, saya lihat teman-teman memang harus mengurangi berita-berita yang tidak bermanfaat. Mungkin yang perlu didengar sepanjang hari ya kajian-kajian daripada Ustadz, yang channel Ustadz Abdul Somad ini di like, di subscribe ya, di komen, di share kan gitu kan. Jangan lupa dari Sulaiman yang sahabat juga. Jadi itu aja, follow aja yang baik-baik, yang tidak baik di unfollow semua, di unsubscribe semua. Berita-berita yang tidak meningkatkan iman. Hari ini berita-berita ini banyak Ustadz yang bukan iman kita yang naik, tapi darah kita yang naik. Kita baca beritanya, sakit hati kita. Yang nggak sakit jadi sakit juga. Kalau hati udah sakit, sakit semua badan. Begitulah kurang lebih Karkuzari cerita daripada apa yang saya rasakan selama 1 bulan ini. Sekarang kita betul-betul, saya di rumah saja sekarang. Saya di rumah, saya berkarya, melukis. Saya juga bikin lagu tentang Ustaz Abdul Somad. Ada lagu saya tentang Ustaz. Oh, ini kalau keluar Ustaz nangis satu Indonesia, Ustaz. Coba apa keluarkan dulu agak 3 menit. Aduh, janganlah. Ada Ustaz. Saya kirim lagunya, saya kirim ke Ustaz kan, tinggal direkam aja. Studio Mas Opik siap merekam itu. Gak bisa dikeluarkan trailernya. Jangan, nanti dikopi orang, nanti dibajak orang, nanti waduh. Pokoknya lucu lagunya.
Apa? Tapi jangan segan lah kita kalau main gitar juga di sini Pak. Banyak yang nonton nih orang-orang yang soleh. Gak apa-apa, itu yang kami tunggu-tunggu dari tadi. Mainkan satu lagu dulu nih. Iyalah. Lihat jam dulu lah. Nantilah 5 menit sebelum kita tutup saya nyanyi satu lagu lah buat Ustaz. Itu namanya suul khotimah. Allahu Akbar. Jadi Ustadz saya mau tanya nih, selama lockdown ini, selama karantina ini, Ustadz kemana aja Ustadz? Saya lockdown sejak tanggal 16. Di rumah aja? Ya. Haji. Kira-kira sampai kapan nih Ustadz? Kira-kira menurut Ustadz? Feeling kan firasat orang mukmin kan ngeri, ini bahaya. Saat ini firasat saya sedang rusak firasat saya. Saya biasa lockdown ini, Ustadz dari Sulaiman. Iya, kalau Ustadz kan memang udah biasa menghilang kan. Tahun lalu dari bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan saya lockdown. 4 bulan? Jalan kaki? Hasil dari lockdown itu keluar disertasi saya. Oh, lagi kuliah, ambil S3. Ya. Pulang dari Mesir saya lockdown. Setahun saya lockdown pulang dari Mesir. Tidak mengajar, tidak ceramah, tidak kerja saya menterjemah saja. Keluar 40 buku saya. Allahu Akbar. Itu yang sekarang banyak diserah. Orang tanya, kapan Ustaz nerjemah ini? Kapan? Dulu lockdown 10 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang kembali lockdown, saya biasa aja. Terbiasa. Sama juga dengan teman-teman dakwah. Orang tanya, Der, aku enggak jadwal dibatalin semua. Kita udah biasa 4 bulan nggak kerja, 40 hari nggak kerja, betul-betul. Kalau dulu kita keluar jalan Allah, sekarang masuk ke jalan Allah, masuk ke jalan. Cuma kemarin saya galau Ustaz. Kan disuruh masuk ke dalam, kita di rumah aja nih. Tahu-tahu jam 12.30 kemarin tuh gempa Jakarta itu. Ya. Kalau gempa kan disuruh keluar rumah. Ya. Nah, ini bingung sih, mana yang harus ditaati? Keluar rumah apa masuk dalam nih? Jadi pas corona ini ada gempa. Apa fatwa ulama nih Ustaz? Kita keluar rumah apa ke dalam rumah? Saya mensosialisasikan fatwa aja karena belum ada, jadi belum ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak Masya Allah. Sekarang memang hikmahnya banyak Ustaz. Orang yang nggak pernah kumpul keluarga, terutama dai-dai nih, kan keliling terus nih. Jarang ketemu istri, hari-hari sama istri kan. Nah, tapi ada juga yang gara-gara di rumah terus ribut itu akhirnya dia Ustaz. Dia tidur makan aja kan, akhirnya kacau lagi dia. Sekarang tempat yang paling sepi itu Ustaz, yang lockdown yang paling ajib saya lihat itu memang di masjid, karena masjid paling sepi, nggak ada orang. Ya. Jadi kalau kita sekarang masuk masjid nih, cuma kita aja dalam masjid. Khawatirnya semua orang kepikir seperti itu. Diam-diam lah, jangan kasih tahu lah. Orang tuh sombong dalam masjid ya, ada 10.000 orang. Tapi ada ajib kemarin Ustaz, di Tanah Abang, di Masjid Al-Ma'mur. Kita yang pernah tabligh akbar, saya ikut tuh loh Ustaz ceramah, ada Pak Anies Baswedan kan, anak yang band pembukanya tuh. Sebelum Ustaz tampil kan, kan saya tampil dulu tuh. Di masjid itu Ustaz, berkumpul kurang lebih 1.000 orang. Sholat zuhur mereka. Kapan? Dia nggak sholat Jumat. Padahal larangan ulama kan larangan berkumpul Ustaz, bukan larangan sholat Jumat. Ya. Ini aneh Ustaz. Jadi ribut tuh jamaah, hampir berantem tuh jamaah sama takmir masjid. Kata jamaah, kita udah ramai, ada penuh masjid, khotbahlah sebentar. Kata dia, kalau kita khotbah ditangkap Satpol PP kita nanti, nggak boleh Jumatan. Jadi akhirnya hampir 1.000 orang itu sholat zuhur mereka Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Udah berkumpul zuhur.
Nah, itulah masalahnya kan, Ustaz, maaf ya. Banyak orang salah paham dengan fatwa MUI ini, Ustaz. Banyak banget yang salah paham. Jadi orang-orang yang memang gembira dia sholat di rumah kan, wah ini ada fatwanya nih, aman gitu kan. Orang yang rasakan 5 waktu berjamaah di masjid itu sejak hijrah kan, tahun 2000 kan, nggak pernah ninggalkan sekalipun. Selalu di masjid, tiba harus sholat di rumah. Ini memang hati menerimanya. Tapi saya amalkan ketika saya di tempat yang betul-betul tidak memungkinkan untuk sholat ke masjid karena ramai kan. Kayak kemarin saya di Jakarta. Tapi ketika saya pulang ke rumah di perumahan di Cibubur, itu saya lihat rumah saya dengan masjid itu cuma 10 langkah aja. Nah, ada orang. Masjid dikunci sama pengurus betul, tapi ada teras masjid dikit. Jadi ada orang ojol-ojol, orang ojek online, ada tukang gojek, abang Grab, dia datang sholat, tapi dia sholat sendiri-sendiri di sana. Terus saya bilang, abang ngapain abang nggak berjamaah aja? Karena hari ini Ustaz, kalau kita lihat di realita di masyarakat, orang yang di luar masjid, orang di luar yang keluar rumah tuh masih banyak banget. Orang yang ada tabungan, orang yang ada iman, orang yang ada amalan di rumah, bagi dia nggak ada masalah dia di karantin di rumah kan. Tapi bagi orang-orang yang nggak takut, dia nggak takut mati, dia nggak takut corona, dia takut lapar aja, dia takut anaknya nggak makan, nggak minum susu. Nah, dia tetap keluar Ustaz. Jadi itu ribuan Ustaz, banyaknya. Mereka ke masjid-masjid, dia tetap ke masjid. Nah, dan ini nggak terbimbing Ustaz. Jadi maka saya kalau dikurung dikasih makan itu namanya lockdown. Kalau dikurung nggak dikasih makan namanya apa tuh? PSBB. Dikurung kan? Kucing aja dikurung nggak dikasih makan dosa kita kan, zalim. Meskipun kita ahli tahajud kan. Ini orang dikurung nggak dikasih makan tuh gimana ceritanya? Gimana menurut Ustaz itu? Hah? Gimana menurut Ustaz itu? Dikurung dikasih makan, namanya lockdown. Dikurung nggak dikasih makan, namanya PSBB. Pembatasan. Tapi Masya Allah Jakarta sekarang nggak macet lagi Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan sepanjang tahun seperti ini kan. Jadi orang-orang nggak penting-penting jangan keluar gitu. Yang keluar dai aja. Mari kita himbau masjid-masjid supaya bersedekah. Beli beras 20 kilo, 10 kilo. Terus? Satu orang paling tidak bersedekah 2-3 paket. Masjid tempat saya sudah. Bagi-bagi ke orang-orang miskin? Ya. Kami bagi 3. Tanggal 10 April menyambut Ramadan, 10 Mei menyambut Idul Fitri, 10 Juni sebagai langkah-langkah persiapan. Seluruh jamaah supaya mengawasi sekelilingnya. Jamaah ini dibagi 3. Yang pertama jamaah harimau. Jamaah harimau ini sekali makan orang dia setahun nggak makan nggak apa-apa. Yang kedua jamaah ular sawah. Ular sawah ini sekali makan kambing, dia sebulan nggak makan nggak apa-apa. Yang kedua jamaah ayam kampung. Ayam kampung ini ceker pagi, makan siang. Nah, yang ini yang dibelikan paket ini. Oh, yang ayam kampung nih? Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ini kita sosialisasikan kemana-mana. Jadi bukan masjid aja, semua orang-orang yang Allah beri kelebihan harta mesti buat amal ini. Ya, jadi jamaah tidak mengalami keterputusan dengan masjid. Sehingga nanti selesai corona ini, dia tetap balik ke masjid. Karena waktu dia susah dulu ditolong oleh masjid. Kalau dulu waktu susah, makan kau dari mana? Dari masjid. Sekarang udah lapang, datanglah ke masjid. Oh, jadi jangan infirodi, ya, jangan membagikan secara personal ya, bagikan, serahkan ke masjid ya, bantuan-bantuan kita ya. Serahkan ke masjid, tidak berbondong-bondong, transfer melalui rekening. Nanti yang menyerahkan juga kita tidak suruh ayam kampung ini datang ke masjid.
jamaah datang 1-2 orang ke rumah, diantarkan ke rumahnya. Stay home ya. Satu paket itu harganya 300.000. Yang sanggup 10 paket kirim 3 juta. Satu paket 300.000 ya. Ya. Ustaz, kalau ada jamaah-jamaah kita nih yang mau donasi, Ustaz, ini ada nggak di yang di sana, yang di tempat Ustaz yang bisa menyalurkan itu? Sekali pengumpulan kemarin siap untuk 3 bulan, ready insya Allah. Oh, sudah aman ya di sana ya? Aman 3 bulan. Subhanallah. Ustaz, waktu Ya. kita kan udah nggak lama nih. Jadi Lagu tadi gimana? saya lupa lah iramanya gimana dulu main. Mana lagunya tadi, Pak? Coba handphone satu tuh, Pan. Kita mesti lihat itu. Handphone di handphone tuh ada liriknya. Saya tulis liriknya. Nah, mudah-mudahan ada di sini. Ustaz katanya udah rekam banyak selawat. Mana lagu? Coba satu selawat, Ustaz. Nah, mainkan lagu satu-satu dulu. saya sibuk dengan 53 stasiun ini, lupa dengan lagu-lagu. Ya Allah, Ustaz. Ustaz, inilah dilema anak Mas Opik, cuma kita ini ya, bahkan Ustadz juga yang ikut-ikutan dibully gara-gara menjelaskan hukum musik ini. Tapi hari ini saya sudah jadi hiburan bagi saya itu. Nama saya diganti-ganti, Ustadz. Jadi dari siluman, wali setan, macam-macam katanya. Caci maki. Ada orang masuk surga. Ini diceritakan dalam kitab ini. Ya. Ada orang masuk surga. Sampai di surga itu dia banyak sekali dapat paket amal. Lanjut dia. Ini paket amal, ini paket amal, ini paket amal, ini paket amal. Dia heran. Loh, kok bisa malaikat salah alamat? Saya kan nggak pernah beramal ini bukan amal saya, kata dia. Kata malaikat, ini transfer amal dari orang yang menghibah. Allahu Akbar. Jadi Ustadz kalau dibully orang, diam aja. Itu ngalir terus. Masya Allah. Itu saat terindah untuk berdoa juga ya, kita dizalimi ya. Diam aja. Dibalas. Kalau jumpa baru tumbuhkan muncungnya. Ustaz, ada cerita nih, Ustaz. Ada cerita. Ini masalahnya. Saya kan baru masuk di satu masjid, baru tinggal di komplek ini. Jadi pas saya masuk masjid, ada Ustaz ceramah. Materi ceramahnya nggak ada hubungannya dengan musik. Pas saya masuk langsung ganti materi jadi musik. Ya. Dibilang Songo itu salah lah, macam-macam lah. Dibilang itu nggak benar. Subhanallah, pokoknya di masjid itu saya habis lah di sidang di sana itu. Satu hari, subhanallah, kan anak saya pengen belajar vokal, Ustaz. Anak saya tuh dia suka nyanyi juga, dia suka hobi dia gitu. Dia bilang, Abi ajarin aku nyanyi dong. Saya bilang, Abi ini gitaris, Abi nggak bisa nyanyi. Di samping masjid itu ada gereja. Jadi saya pikir, kalau belajar vokal, mesti cari guru vokal. Nyanyi gereja pasti suaranya bagus. Maka saya cari informasi lah, Ustaz. Saya cari informasi, dapatlah nomor telepon penyanyi gereja ini. Kan? Saya teleponlah dia. Saya cakap sama dia, mau nggak les privat anak saya? Datang ke rumah. Dibilang boleh Ustaz. Kita bagilah deal gajinya dia kan. Sampai di rumah, dia tanya belajar lagu apa? Saya suruh nyanyi lagu DSS itu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Dia penyanyi, suaranya bagus, getarnya bagus, vibranya bagus. Refnya kan ngeri itu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Satu hari itu Ustaz, 2 jam dia belajar, ada 300 kali dia ulang-ulang itu kalimat. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kan? Malam-malam dia WhatsApp nih, penyanyi gereja ini. Dia bilang, Ustaz, saya boleh bertanya Ustaz?
apa? Ini saya nggak bisa tidur pikirin nih, lirik itu benar itu lagu itu katanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Terus gimana? Boleh nggak saya besok datang lagi ke rumah Ustadz, saya mau tanya-tanya tentang Islam. Waktu itu malam hari Kamis itu kan, Jumat pagi dia datang. Ustadz, dia datang setengah jam. Kita dakwah kebesaran Allah tentang Rasulullah SAW. Dia nangis-nangis langsung syahadat. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Dia masuk Islam Ustaz, ganti nama jadi Aisyah. Dia ancam sama gereja mau dibunuh kan. Ini perempuan nih Ustaz. Aisyah, ganti nama jadi Aisyah. Subhanallah kan. Dia bilang Ustaz, dia bilang gimana nih aku masuk Islam aku susah. Dan dia tahu masuk Islam itu kan saya bawa ke masjid tadi. Habis sholat Jumat, saya berdiri, saya minta mic. Saya bilang Ustaz yang tadi bilang musik haram. Saya bilang sama dia Ustaz, saya mau pengumuman satu pengumuman. Saya bilang sama jamaah masjid, alhamdulillah asbab musik. Satu orang saudara kita dari gereja sebelah, hari ini sekarang ingin bersyahadat, ingin memeluk Islam, ingin kembali kepada Allah. Takbir, bergemuruh takbir di masjid itu. Dan saya suruh ustaz yang mengharamkan musik itu mensyahadatkan. Allah. Saya bilang ustaz yang bilang musik haram itu, dia serba salah kan, dia mau nggak syahadatkan, dia malu. Mau disyahadatkan asbabnya musik haram. Subhanallah, ajib. Akhirnya dia syahadatkan lah. Sejak hari itu, saya dikasih jadwal di masjid itu untuk ngaji setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu pengajian ngopi dari Sulaiman. Bebas, membahas musik, membahas apa, terserah. Subhanallah. Jadi itu Aisyah, langsung kita carikan jodoh. Dapatlah teman kan, menikah dia Ustaz. Dia menikah, dia pergi, kita cariin modal untuk bikin bisnis catering, dia bikin bisnis, dia bikin SMS berapa bulan yang lalu itu, dia bilang, Ustadz, kami sudah punya anak. Saya bilang, anakmu laki-laki perempuan? Dia bilang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya kembar 4, Ustadz. Allahu Akbar. Kembar 4 anaknya. Jadi subhanallah, ternyata Allah Ta'ala bagi hidayah asbab musik. Dan ini baru satu cerita. Banyak orang cerita-cerita lain yang Allah Ta'ala bagi hidayah orang asbab dengar musik. Subhanallah. Ya. Bahkan ada satu kisah-kisah itu judulnya 30 masuk Islam karena musik. Ajib. Subhanallah. Banyak Ustaz. Ajib itu betul. Ada juga betul kemarin Babe Haikal Hasan tuh, dia cerita teman dia perampok, betul-betul perampok. Pas mau merampok dia mampir rumah Babe Haikal Hasan. Dia buka linggisnya semua, dia bilang, minta doa. Dia bilang, kata Babe, kamu gila ya, mau ngerampok minta doa. Dia bilang, saya mau ngerampok Cina nih, katanya. Dia bilang, waktu ditarget sama Ustaz Haikal Hasan, dia cerita, akhirnya dengarkan lagu itu, lagunya Opik, sama gitarolis. Menangis tersungkur Ustaz. Dia buang linggisnya, dapat hidayah. Asbab musik, itu 2 kisah. Dan ada 28 kisah lagi yang mau kita tulis. Mantap. Yang keren, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Gontor. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Beliau tidak ceramah tentang hukum musik, tapi beliau langsung menciptakan lagu untuk santrinya. Subhanallah. Apa lagunya Ustaz? Nantikan di toko terdekat. Ajib Ustaz, memang Ustaz. Anak nih Ustaz, kalau ngomong sama istri nih, ngomong masalah buka cabang lagi, mau poligami, ngamuk istri. Ngamuk Ustaz. Satu hari, datanglah wali kota Bengkulu kan, dia Pak Helmi Hasan. Dia bilang, Ustaz, bikinkan lagu tentang poligami dulu katanya. Kita bikinlah lagu Ustaz. Mau dengar lagunya nggak Ustaz? Oh, coba. Hai ade bercadar biru, sungguh manis cair tebu, dapat salam dari istriku, dia sudah siap dimadu. Ketawa istri saya Ustaz. Ulang. Ternyata menyampaikan agama pesan dengan syair ini lebih smooth masuknya ketimbang dengan ceramah. Kita sudah bagi dalil ayat Ustaz, dia lempar piring. Nggak bisa. Betul.
Dimainkan lagu Dengan kan, lagu itu lagi. dia dengan lagu itu dia lempar juga, cuman ritmenya agak lama. Lempar juga sampai dia sadar. Ya. Jadi lanjut lagunya. Apalagi lagu itu? Dia bilang, adik sayang janganlah ragu. Pokoknya ini lagunya ajib, Ustaz. Ajib lagunya. Itu tapi memang ajib. Memang syair ini, lagu ini memang luar biasa. Tidak ada orang, Ustaz, tidak ada orang yang bisa buat orang mabok, orang maksiat salawatan kecuali anak band. Ya, pernah ada pergantian tahun baru tuh di Ancol. Konser besar-besaran, Ustaz. Ada Slank, ada semua band-band, ada Wali juga. Bersorban biru, manisnya macam air tebu. Sudah lama kami menunggu, mengapa tidak keluar lagu? Jadi memang lagu ini memang ajib, Ustaz. Ajib lagu ini. Ustaz, pernah dengar kisah Syekh Muhyiddin Chisti, Ustaz? Belum. Beliau mengislamkan 9 juta orang di Hindustan. Allah. Saya tanya itu sama satu orang ulama di India. Dia waktu itu, bagaimana kisahnya? Kok bisa dia mengislamkan 9 juta orang? Ternyata Syekh Muhyiddin Chisti ini telah merubah sebuah syair masyhur dari kalangan syair orang Hindu. Ini gara-gara orang-orang Hindu yang masuk Islam di India, dia mengeluh kepada Syekh Muhyiddin Chisti. Dia bilang, ya Syekh, kami dari kecil bersenandung. Kami dari kecil tuh udah bernyanyi-nyanyi puji-pujian kepada dewa-dewinya. Ketika kami sholat masih terbayang itu syair lagu-lagu puji-pujian kepada dewa-dewa itu. Tolong berikan kami amalan supaya itu hilang. Apa kata Syekh Muhyiddin Chisti? Mana lagunya? Dicari seorang penyanyi yang terkenal waktu zaman beliau, dia ganti syairnya, iramanya masih irama India itu, tapi syairnya diganti jadi kalimat tauhid, dakwah. Asbab syair lagu itu booming, 9 juta orang masuk Islam, Ustaz. 9 juta orang. Nah, itulah. Ternyata Wali Songo pun begitu, lir-ilir semua. Kita membahas 53 stasiun menuju Allah. Stasiun yang ke-52, halaman 317 itu adalah as-sama, mendengarkan lantunan syair melembutkan hati. Allahu Akbar. Nantikan pembahasan stasiun yang ke-52 beberapa malam menjelang Idul Fitri. Subhanallah, subhanallah. Betul melembutkan hati. Makanya di majelis-majelis Habib itu kalau udah baca kitab berhenti sejenak. Munsyid, mana munsyid, penyair, baca. Masuk ke telinga, menenangkan pikiran, melembutkan hati. Ajib, subhanallah. Allahu Akbar. Ustaz. Ya. Jadi tetaplah kita bergerak begini ya, meskipun orang caci maki bully santai saja ya. Saya kadang-kadang terbesit di pikiran saya, Ustaz. Buatkan lagu untuk yang membuli, mencaci maki itu. Saya udah bikin lagunya kan. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu, seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Ada bikin lagunya, Ustaz. Judul Manusia Hina. Jadi ada satu kampung, Ustaz. Ternyata Ustaz, ini saya dengar nih dari Ustaz Sufyan Nur ceritain. Ustaz tak kenal Sufyan Nur. Malang, adiknya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Beliau katakan Marbuk ya. Dia bilang gini, ayahnya Habib Umar bin Hafiz, namanya Habib Muhammad. Beliau seorang dai yang sangat masyhur, yang sangat hebat, Masya Allah ya. Jadi dia ceritakan satu kisah Habib Muhammad ini, Ustaz. Habib Muhammad itu pernah bergerak datang dakwah ke satu kampung. Itu kampung jahiliyah, hobinya main judi, hobinya bermaksiat, menari, berpesta, pora sepanjang malam. Kampung orang Islam di Yaman. Masjid kosong, tidak ada orang di masjid tadi. Sudah berpuluh-puluh dai datang, ditolak, diusir di kampung itu. Nggak ada satupun yang diterima. Mau ceramah diusir, dilempar batu semua. Pokoknya mereka nggak mau. Jangan sok-sok alim kamu di sini. Kami memang di sini mau berpesta pora.
Akhirnya Syekh Muhammad datang ke sana membawa munsyid. Dia bawa penyair-penyanyi yang terkenal di Yaman ke kampung itu. Ketika dia datang malam-malam ketika party di kampung itu, Syekh Muhammad temui kepala kampung. Kepala kampung bilang, "Kamu jangan ceramah di sini. Jangan kamu ajar-ajarin kami." Kata Syekh Muhammad, "Kami ke sini ingin ikut menari dan bernyanyi bersama kalian." Hah? Langsung Ustaz, semua welcome, marhaban, marhaban. Peluk Syekh Muhammad. Duduk dalam majelis itu Ustaz, mereka menari, bernyanyi, menari, bernyanyi, menari, bernyanyi. Kemudian jam 12 malam itu Syekh Muhammad bisikan kepala kampung, kalau bisa laki-laki perempuan dipisah. Ada hijab. Langsung kepala kampung, karena yang bersyair munsyid tadi, semua gembira, semua senang dengar indahnya suaranya dia. Subhanallah, maka dipisahkan, perempuan dibikin hijab. Perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Nggak boleh semua campur-campur. Kemudian jam 1 bisik lagi Syekh Muhammad. Kalau bisa perempuan suruh pulang. Kita aja yang pesta pura di sini. Terus pukul rebana, mereka menari, bernyanyi sampai subuh Ustaz. Syekh Muhammad bisikkan gini. Ini kita sudah subuh, kita mau sholat subuh di mana? Kepala kampung langsung teriak, "Hei, semua orang yang ikut mabuk party di sini semua, bersihkan masjid. Ini tamu kita. Ini tamu mau sholat subuh." Subhanallah Ustaz. Malam itu langsung dibuka itu masjid yang sudah dikunci, yang sudah berdebu, disapu dan berkumandang azan subuh di sana waktu itu. Dan ketika azan subuh berkumandang, semua menangis satu kampung masuk ke dalam masjid yang mabuk-mabuk tadi. Dan munsyid tadi seorang qori dan dia juga seorang hafiz Quran, dia mengimami sholat waktu itu dan langsunglah dibentuk jamaah untuk bergerak di sana kampung. Sekarang kampung itu sudah menjadi kampungnya ulama. Ternyata pendekatan kata Ustaz Sofyan Nur, pendekatannya dengan hikmah. Habib Muhammad duduk bersama mereka, bernyanyi bersama mereka, menari bersama mereka. Untuk apa? Mengambil hati mereka. Dapat hatinya, diberikan harinya. Diberikan semuanya. Akhirnya mereka di kampung itu sekarang muncul hafiz-hafiz Al-Quran, orang-orang saleh. Itu ceritanya, Ustaz. Jadi hikmah ini yang tak difahami sama banyak teman-teman kajian ini. Dia pikir kita senang, Ustaz. Nyanyi-nyanyi. Saya nggak nyaman sebetulnya, betul. Udah nggak nyaman. Tapi gimana kalau ditinggalkan ini dunia, saya nggak bisa menyampaikan pesan ke teman-teman anak metal, anak-anak musik itu persoalan. Pernah dengar Ustaz kisah ini ya? Jam berapa lagu ini keluar? Lagu mana lagu satu dulu? Kita nyanyikan satu syair buat Ustaz Abdul Samad. Tapi ini lagu Ustaz, lagu dakwah Ustaz. Ya. Judulnya Ya Rasulullah. Berabad-abad jauh dari, begitu tebal rasa rindu. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah bertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Coba Ustaz.
rasa bangga menjadi umatmu. Teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Orang kaya. Mana suara Ustaz? Suaranya enggak sejalan karena jauh. Oh, delay ya. Delay sedikit. Jadi Ustaz, Masya Allah Ustaz, inilah dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah. Ustaz, apa nih terakhir Ustaz? Apa sebetulnya dosanya meninggalkan dakwah nih Ustaz? Tolong, begitu Pak. Ini umat Islam hari ini kan semua merasa tidak ada masalah meninggalkan dakwah Ustaz. Padahal kan tanggung jawab umat Rasulullah ini ya, khaira ummat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu memang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hari ini orang tak ada yang merasa berdosa meninggalkan dakwah Ustaz. Kenapa Ustaz? Orang kalau nggak sholat merasa berdosa. Orang kalau nggak berzakat merasa berdosa. Orang kalau nggak haji merasa berdosa. Orang kalau nggak puasa merasa berdosa. Tapi kalau orang nggak dakwah, dia nggak merasa berdosa. Padahal saya dengar tidak ada dakwah, maka tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada umroh, tidak ada zikir, tidak ada Quran menyebar kalau tidak ada dakwah. Semua ibadah yang dilakukan orang sekarang, sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, itu karena dakwah. Dakwah tidak melihat objeknya. Anak yang kecil baru lahir, pertama kali dia dengar ketika ayahnya berbisi adalah dakwah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika orang mati, maka yang terakhir dia dengar juga adalah dakwah. Minal mahdi ilal lahdi adalah dakwah. Yang kita dengar setiap hari itu adalah dakwah. Sampai ketika corona, sholat bisa berhenti. Tapi dakwah tidak berhenti. Azan menunjukkan waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dakwah. Tapi sholat berhenti. Sallu fi rihalikum. Sholatlah kamu di rumah. Bahkan para perawat, para dokter berhenti sholat karena jamaah takhir. Tapi dakwah tidak berhenti. Orang yang menghentikan dakwah, maka sesungguhnya dia sudah menghentikan risalah Islam. Apa kaitannya semua musibah bencana ini dengan asbab kita meninggalkan dakwah Ustaz? Saya kepikiran begitu. Ta'muruna bil ma'ruf, berdakwahlah kamu ngajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, berdakwahlah kamu larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak berdakwah, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu berhenti berdakwah, Allah akan menurunkan kepada kamu hukuman. Ketika hukuman itu turun kepada kamu, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa mengangkat tangan. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena kamu berhenti berdakwah. Allahu Akbar. Saya mendengar tamsilan kemarin dari satu orang ulama di Malaysia, luar biasa tamsilannya. Dia tanya begini Ustaz, itu kipas angin, fan, letaknya di mana? Dia cakap letaknya di atas. Apa fungsi responsible daripada kipas angin tadi? Itu bergerak memberi manfaat untuk manusia, harus bagi angin. Ketika kipas angin tadi tak lagi bergerak dan memberikan angin kepada manusia, maka dia akan diturunkan dan dibuang. Dan dia tamsilkan ini umat ini khaira ummat, the best of umat yang terbaik. Allah tinggikan, letaknya, dimuliakan. Tugasnya apa? Bergerak amar ma'ruf nahi munkar. Ukhrijat linnas, bagi manfaat bagi manusia. Ketika ini umat tak lagi bergerak seperti kipas angin tadi tak lagi bergerak, maka dia akan diturunkan dari kemuliaannya dan dihinakan. Dan dia cakap lagi tamsilannya, ketika sapi perahan kita tak lagi keluarkan susu, maka tak ada pilihan lain, dia akan dibawa ke rumah potong, rumah jagal, disembelih. Dan hari ini umat Islam telah disembelih di mana-mana. Kita lihat di mana-mana. Di Suriah, di Palestina, di Afrika, di India, di China, di Rohingya. Ya, kita bisa kambing hitamkan mereka kan Ustaz. Itu Yahudi, itu Syiah, itu orang-orang kafir semua, laknatullah alaih, yang jahat-jahat mereka, komunis semua jahat. Tapi ketika Allah hantar corona hari ini, membuat kita tidak bisa berngapa-ngapain. Allah hantarkan tsunami Ustaz.
400.000 orang meninggal seketika. Nah, siapa yang mau dikambing hitamkan? Nah, jadi hari ini ya, ini yang kesadaran untuk kembali berdakwah bersama-sama berjamaah ini Ustaz, yang harus saya lihat harus disampaikan oleh para dai semua. Sehingga kita tidak kerja sendiri. Ustaz Abdul Somad ibaratkan lidi yang terbuat dari emas. Lidi dari emas. Tapi kalau sendirian, kita bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi dari pohon kelapa, dari daun kelapa, tapi berjamaah kita ikat, selesai masalah. Jadi melibatkan seluruh umat dalam dakwah ini adalah urgen banget. Maka saya datang ke semua pemulung-pemulung, saya ajak, ayo dakwah, anak-anak pang, anak metal, semua. Dan ternyata mereka lebih semangat berdakwah ketimbang kita. Lebih semangat mereka berdakwah, siang dan malam. Subhanallah. Dan orang nggak paham lagi, dia pikir dakwah ini ceramah. Dakwah ini kan mengajak, bukan mengajar, Ustaz. Sehingga saya yang paling sering dicaci maki orang tak berilmu berdakwah. Dari Sulaiman itu apa? Lihat Ustaz Abdul Somad, doktor, LCMA, prof lagi depannya. Kamu apa gelarmu? Dia bilang gitu, kamu tamatan mana? Orang di Instagram tuh tanya sampai begitu, Ustaz. Saya bilang, saya tidak ada LCMA, tapi kalau kamu mau tulis LCMA, tulis saja. Nggak bisa sembarangan katanya. LC itu maksudnya langsung ceramah, Pak. MA itu motivator akhirat. Nah, jadi dari Sulaiman LCMA sekarang, Ustaz. Langsung ceramah. Lulusan Cibubur. Capek gue cari gelarnya, dapat lo dari Sulaiman dari sekolah, gelar di LCMA. Ustaz. Ya. Mainkanlah satu lagu dulu, Ustaz. Orang kaya. Dia suara itu nggak bisa nyambung, jadi kita kurang ini. Nanti lama satu album kita mainkan, insya Allah. Harus kita mainkan. Nggak ada yang tanya jawab nih, Ustaz. Mana komentar-komentar orang nggak ada nih? Nggak ada. Kita live di mana nih, Ustaz? YouTube dan Facebook. YouTube dan Facebook. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa lagi, Ustaz? Hah? Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah. Amin, amin. Ustaz, saya mau bagi sedikit kesimpulan buat teman-teman, Ustaz. Baik. Yang kita obrolkan ini. Jadi sahabat sekalian ya, pencinta UAS, sahabat DSIS dimanapun berada, tetaplah jadi orang baik. Bicara yang baik-baik, dengar yang baik-baik, pikir yang baik-baik, dan selalu sangka baik kepada siapa saja. Kalau orang husnuzon, insya Allah mati husnul khatimah. Amin. Insya Allah baik. Dan kembali kepada sunnah Nabi SAW ini, jangan lupa, meskipun ini hanya siwa, aneh semua, jangan remehkan sunnah. Karena sekecil-kecilnya sunnah Nabi SAW, ini kata guru kita, almarhum Kiai Uzairon, itu lebih berharga daripada surga. Surga ini kesenangan nafsu kita, tapi sunnah adalah kecintaan Allah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian sholat meskipun di rumah, usahakan berjamaah. Betul nggak, Ustaz? Berjamaah dengan keluarga, kalau nggak ada masih jomblo dan sebagainya, dengan teman-teman berjamaah lah. Nah, ta'lim tiap hari. Kalau bisa selama kita lockdown nih, sama kita karantina ini, jangan non-stop kita baca, kita ikuti kajian-kajian daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita semua, banyak kajian online sekarang. Nah, subhanallah, dan buku-buku itu banyak. Buku Ustaz itu ada nomor 37, 399, itu apa tuh, Ustaz? Itu buku apa, Ustaz? 99 tanya jawab sholat. 37? 37 masalah populer. Masalah populer, nah itu saya ada. 66 tanya jawab umroh. Masya Allah. Yang kisah kematian itu, Ustaz? 35 cerita sakratul maut. Itu ngeri tuh. Itu harus dimiliki. 40 hadis tentang doa. 44 nasihat perkawinan. Itu kurang ajar penonton tuh. Kenapa perkawinan dia ketawa? Hah? Gak adab kalian ya?
Tapi itu buku kayaknya paling laku itu. 30 kisah orang masuk Islam gara-gara musik. Insya Allah. 2020 itu harus keluar buku itu. Ya. Terus tawadu, teman-teman tawadu, jangan sombong ya. Lihat guru kita Ustaz Somad tuh, kemana-mana pakai sandal jepit, santai aja. Ya Allah, di Makkah saya ketemu Ustaz Somad pakai sandal jepit. Dia bilang, siapa ini kaki, siapa ini kaki? Oh, kaki Ustaz Somad. Subhanallah. Tawadu, karena orang sombong diharamkan mencium bau surga. Betul nggak, Ustaz? Betul. Orang kaya sombong aja Allah laknat, apalagi miskin. Orang cantik sombong aja Allah laknat, apalagi pas-pasan. Ada pas-pasan sombong lagi. Subhanallah. Gak ada alasan sombong. Orang alim sombongnya dilaknat, apalagi bodoh sombong. Jangan sombong. Letakkan diri di bawah rumput. Tawadu. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Allah. Itu perkataan siapa asli itu, Ustaz? Cuman itu kalau kalimat tuh, Masya Allah. Saya rasa itu intisari ajaran Islam saya. Tawadu. Sebaik-baik. Lihat semua orang lebih baik. Orang tua lebih baik dari saya karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Anak muda lebih baik daripada saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Betul nggak, Ustaz? Begitu. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir banyak-banyak ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja, rakyat biasa mati. Karena corona. Terlalu lama tempohnya. Lama delaynya. Iya. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Betul. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Iya. Mana suara Ustaz? Nggak masuk. Saya doakan Ustaz Somad panjang umur, amin. Panjang umur, barokah rezeki, semakin dicintai umat. Allahu Akbar, diberi kesehatan. Dan saya ingin memberikan kurang lebih 20 kilo daging saya untuk Ustaz Somad kalau bisa. Ikhlas. Bisa nggak, Ustaz? Ustaz, afwan, Ustaz. Kalau kita bersedekah umur itu benar bisa nggak, Ustaz? Hah? Orang sedekah umur itu bisa nggak? Betul nggak itu? Bisa sedekah umur dengan doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kan ada tuh, ya. Saya pernah tuh sedekah umur saya kepada guru saya, tapi dia udah meninggal sekarang. Wah. Ustaz, nasihat terakhir, Ustaz. Orang yang istiqomah, tidak ada beda bagi dia antara nikmat dan musibah. Orang yang istiqomah, tidak ada beda bagi dia antara nikmat dan musibah. Karena bagi dia dengan nikmat dia bersyukur, dengan musibah dia bersabar. Berarti nggak ada beda bagi dia antara kaya dan miskin saja. Tak ada beda bagi dia. Kalau sudah sampai dia pada level itu, itulah orang istiqomah. Kalau nikmat membuat kau tersenyum, musibah masih membuat kau down, berarti belum istiqomah. Sekarang ujian yang kita hadapi ini adalah bukan ujian corona, ini adalah ujian istiqomah. Allahu Akbar. Ustaz, banyak yang mau saya tanya lagi, Ustaz, tapi waktu kayaknya sudah Ustaz istirahat nih. Sebelum kita live, lebih banyak lagi lagu yang ingin kami dengar. Siap, Ustaz. Ustaz, kalau masih ada penerbangan ke Pekanbaru, saya ingin terbang ke sana. Tapi Ustaz buka rumah. Nanti saya sampai sana di lockdown rumah lagi. Saya nggak bisa masuk lagi. Kalau Ustaz ke Pekanbaru mulai hari Rabu, itu akan dikarantina 14 hari.
Oh, itu peraturannya rupanya. PSBB. Allahu Akbar. Ya udahlah, kita ketemu di online aja lagi lah. Insya Allah. I love you, Ustaz. I love you so much, Ustaz. I love you so much. I love you, Ustaz, so much. I love you so much. Mesti ada lagunya itu. I love you so much. Betul. Ini udah banyak lagu nih. Buku udah jadi 1, album lagu sudah jadi 2. Apalagi nih? I love you so much. You love me so much. Oh, udah jadi udah itu. Jadi kita kirim aransemennya. Udah Ustaz, nih jamaah kayaknya udah pada ngantuk nih Ustaz. Saya minta maaf, banyak bercanda, banyak salah. Sekurus-kurusnya ikan pasti dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, buang tulangnya, ambil dagingnya. I love you so much. I love you full, brother. Ayo Ustaz. Ini admin kita udah kode-kode nih. Ya. Time is over katanya. Ya. Bagilah sedikit kesimpulan Ustaz, apa Ustaz terakhir Ustaz, sebelum Ustaz ucap kafaratul majlis. Orang beriman tidak pernah berpisah. Orang beriman tidak pernah berpisah. Menjanjikan almar'u ma'aman ahab, orang akan senantiasa bersama dengan siapa yang dia cintai. Buktinya kita bersama. Corona tak pernah menghalangi kita. Jangankan corona, kematian pun tak pernah menghalangi kita. Kita akan tetap bersama. Amin, amin. La ilaha Illallah. illallah. Allah kuasa, Ustaz Somad tak kuasa. Apa lagi Ustaz? Saya ingin sampai subuh live ini. Tapi udah ada kode-kode, bilang takut juga saya live aja. Dia bilang WhatsApp habis waktu Ustaz. Dia bilang gimana mau matiin, Ustaz nggak matiin. Kita akhir dengan baca doa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma tsabbitna 'alal imani wal Islam. Kokohkan kami dari iman dan Islam. Ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Walkan Islam dan kaum muslimin. Wa'dzulil kafarata wal musyrikin. Rendahkan, hinakan orang yang ingkar kepadamu dan mempersekutukanmu ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan berkah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar, bil khusus wabah corona ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana balighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair. Wa iyyakum.
Terima kasih kepada Ustadz Dery Sulaiman, pada seluruh jamaah, jazakumullah khairal jaza. Jangan lupa tetap mengisi waktu dengan ibadah, jangan tinggalkan dakwah, senantiasa berdoa, ad-doa silahul mu'min. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.